Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altur Mawati dari kelas Sosiologi 2023E. Di sini saya akan membawakan podcast dengan bertemakan Pancasila dalam pandangan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Nah, untuk tahu bagaimana sih Pancasila dalam pandangan masyarakat dan apa saja sih implementasi Pancasila dalam kehidupan di masyarakat, langsung saja kita kenalkan terlebih dahulu dengan narasumber saya, yaitu Pak Ziko. Selamat sore Pak Ziko. Sore Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast saya. Baik, mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri. Bagaimana kabar Bapak pada sore hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Berbicara dengan tema podcast saya hari ini, menurut Pak Ziko sendiri, apa sih pandangan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila? Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Alfiola. Jadi saya di sini sebagai Ketua RT di salah satu kampung yang ada di Surabaya. Jadi menurut saya untuk implementasi Pancasila itu sudah dilakukan kurang lebih sama masyarakat di sekitar ini. Di Pancasila itu memang dasar negara, dasar hukum negara juga, tapi juga undang-undang itu juga mengambil dari unsur-unsur Pancasila itu sendiri. Jadi kalau kita bilang di awal itu untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, jadi setiap warga negara berhak untuk memeluk agama. Jadi di Indonesia ini ada beberapa agama, di kampung ini juga banyak yang memeluk agama, di agama Islam, Kristen, dan juga Konghucu. Jadi mereka juga, masyarakat di sekitar sini, saling menghormati antar beragama, beda agama. Jadi kalau di kampung sini, kalau untuk hari raya Idul Fitri biasanya yang memperingati memeluk agama Islam, untuk agama lain juga menghormati. Pada saat sholat Idul Fitri ataupun di Idul Adha, selain agama Muslim, mereka juga menghormati dan mendukung. Lagi pada saat Natalan, di sini juga di kampung ini kebetulan ada masjid dan juga gereja. Jadi pada saat Natalan juga banyak masyarakat yang Muslim ataupun agama yang lainnya, mereka sangat mendukung acara Natalan itu. Jadi mereka sangat saling menghormati dan mendukung untuk acara-acara agama itu. Oke, baik. Jadi warga sini sudah menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana setiap pemeluk agama melakukan ibadah dengan ibadahnya masing-masing dan saling menghormati Pak ya saat hari raya itu. Ya, itu Mbak. Jadi memang secara tidak langsung mereka bisa mengimplementasikan sila pertama itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk mereka yang sudah mengamalkan ya sila yang pertama itu. Itu sih Mbak. Oh, baik, begitu ya Pak, penerapan untuk sila pertama. Apakah sila kedua ada implementasi yang lain? Di sila kedua itu juga, untuk sila pertama dan sila kedua itu juga ada hubungannya ya, dengan untuk kemanusiaan yang ada dalam beradab itu. Kembali lagi, rasa tenggang rasa, saling membantu, saling menghormati. Jadi semuanya sangat berkesinambungan, saling
saling mengerti. Jadi kita beda agama, beda suku, beda ras itu juga kita saling menghormati juga, dan juga pada saat saling membantu dengan warga sekitar. Jadi pada saat kemarin itu ada kebakaran, satu di rumah warga itu kebakaran, rumah mereka habis, itu banyak warga yang membantu. Setelah itu ada rumah kosong itu yang dikontrakan, disuruh ini apa, menempati di warga yang rumahnya terbakar itu disuruh menempati. Setelah itu beberapa warga itu bondong-bondong untuk memberikan bantuan berupa baju, makanan, sembako dan lain-lain. Jadi implementasi untuk sila kedua itu tadi mereka secara tidak langsung sudah mengamalkan itu sila kedua. Oke, baik. Jadi untuk sila kedua ini warga sudah mengentaskan dengan baik dengan cara agar itu ya Pak. Iya. Lalu apakah sila ketiga ada implementasinya sendiri Pak untuk warga sini? Ya, untuk mengimplementasikan sila ketiga Persatuan Indonesia, jadi di masyarakat sini itu saling membantu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk melakukan banyak kegiatan itu mereka sering melakukan gotong royong, Karang Taruna, membersihkan kampung, terus para bapak-bapak itu juga membantu untuk membersihkan kampung. Jadi di sila ketiga ini Persatuan Indonesia ini juga pada saat acara 17 Agustus Karang Taruna itu melakukan atau mengadakan lomba-lomba untuk memeriahkan 17 Agustus. Beberapa hari mereka mengadakan 17 Agustus dengan acara lomba-lomba, dan pada saat malam 17 itu mereka juga bapak-bapak dan juga ibu-ibu masyarakat sekitar ini juga mereka melakukan tasyakuran. Jadi itu bentuk rasa syukur dan mempererat tali silaturahmi antar warga di sekitar sini. Jadi walaupun di sini banyak suku, agama, pada saat 17-an itu mereka juga bisa datang terus jadi satu, mereka saling ngobrol, jadi tidak ada rasa sungkan ataupun kita ada sikap. Jadi ya alhamdulillah kampung sini itu orangnya mungkin saya dari asli sini, dari saya kecil sampai sekarang tidak ada problem-problem yang mengakibatkan perpecahan atau permusuhan antar warga. Jadi itu sih Mbak untuk implementasi sila ketiga itu. Jadi alhamdulillah kita tidak ada masalah untuk warga di sekitar sini. Berkhidmat. Baik, apakah sila keempat ada implementasi tersendiri buat warga daerah sini? Di sila keempat itu kerakyatan ya Pak, yang dipimpin oleh sangat dalam persuaratan perwakilan. Memang untuk sila keempat ini mungkin dari pendahulu kampung itu memang kita sudah mengadakan. Jadi untuk pemilihan RT, pemilihan RW, kita ngambil suara dari warga. Kalau di RT itu kita ngambil dari warga itu sendiri. Jadi kalau di kampung ini semisal warganya 100, kita ngambil suara itu yang 100 orang. Jadi biasanya di sini ada 2 calon RT ya, jadi ada 2 calon RT, kita ambil suara yang terbanyak, warga mendapatkan
hak yang sama untuk memilih, terus mereka berkewajiban juga untuk memilih untuk dia siapa yang akan menjadi RT. Jadi pada saat itu nanti dipilih, suara yang terbanyak itu akan menjadi RT, terus yang kedua itu menjadi wakilnya. Kalau ada 4 atau 5 nanti selanjutnya jadi sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengimplementasikan sila keempat itu Mbak. Terus kalau di RW daerah sini itu biasanya ada RT. Kalau di sini ada 15 RT, jadi 15 orang itu kita suruh memilih untuk memilih ketua RT, iya, terus wakil ketua RW dan seterusnya. Jadi itu Mbak, jadi kita sudah mengimplementasikan sila keempat. Jadi secara tidak langsung itu sudah lama kita adakan. Jadi kita tinggal meneruskan dari orang-orang terdahulu. Itu sih Mbak untuk sila keempat. Oke, baik. Jadi untuk sila keempat ini warga sini sudah mengimplementasikan dengan baik dengan cara pemilihan RT atau RW dengan cara musyawarah mufakat. Ya, jadi dengan cara pengambilan suara, jadi seperti demokrasi yang kecil dengan cara pemilihan suara. Itu sih Mbak. Oke, apakah sila kelima ada implementasi juga Pak untuk warga sini? Jadi kalau di sila kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi keadilan seperti yang akhir-akhir ini yang lagi marak ya. Jadi karena kita di akhir-akhir tahun ini ada COVID, jadi ada bantuan-bantuan pemerintah yang banyak dari BLT. Jadi kita BLT juga itu kita memang kita ambil yang mereka dapat bantuan itu memang warga yang membutuhkan. Bukan berarti saya punya saudara atau saya punya family saya kasih, berarti enggak. Jadi memang benar-benar saya berikan BLT itu yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi walaupun kita tidak juga memandang agama, suku atau ras, tapi kita sudah memberikan BLT itu dengan sebaik-baiknya. Jadi itu Mbak, jadi kita juga saling membantu dengan sesama warga. Kita kembali lagi yang beberapa implementasi yang sila kedua tadi, memang dari sila 1, 2, 3, 4, 5 memang saling berkesinambungan tadi itu Pak. Jadi secara tidak langsung kalau dari kita runtut dari sila pertama sampai sila kelima, insya Allah warga kampung ini sudah mengimplementasikan, karena memang mungkin dari pendahulu para bini sepuh itu sudah mengajarkan ke kita bahwa ini loh yang benar. Memang sudah kalau kita mengalami itu sudah budaya mungkin ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mengimplementasikan semua yang ada di dalam Pancasila. Baik, jadi menurut Bapak masyarakat sudah mengimplementasikan dengan baik. Menurut Bapak sendiri, apakah ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Ada sih Mbak. Memang sekarang lebih ke ini ya, saling menghormati itu memang sekarang jarang. Kalau kita mau saling menghormati, kasus bully antar teman atau membuli dengan orang lain itu banyak ya kan, dari verbal ataupun non verbal.
kalau banyak sekarang kita lihat akhir-akhir ini di sosial media banyak anak sekolah dibully sama temannya. Itu kalau kita di sosial media, beberapa orang public figure itu dibully juga lewat sosial media. Jadi menghormati itu, saling menghormati dan jangan rasa itu yang banyak yang belum diimplementasikan pada anak-anak muda sekarang. Itu sih Mbak. Dari penjelasan Bapak yang saya dapatkan, untuk anak muda sekarang jangan suka membuli dan kita harus saling menghormati sesama Pak ya. Nah, untuk sharing yang terakhir nih, pesan untuk masyarakat di luar sana, terutama mahasiswa dan generasi muda bagaimana Pak? Jadi untuk pesan generasi muda pada saat sekarang adalah generasi muda bisa lebih menghormati, apalagi menghormati orang yang lebih tua, karena memang sekarang kita lebih krisis ke moral dan etika. Jadi intinya hanya kita harus saling menghormati sesama orang tua atau yang lebih tua dari kita. Jadi intinya seperti itu Mbak, untuk pesan untuk generasi muda yang pada sekarang ini. Oke, baik. Pesan untuk generasi muda saat ini, kita harus saling menghormati tentang sesama maupun yang lebih tua atau bagaimanapun dengan seseorang dengan cara sopan santun atau bagaimana. Nah, oke, banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapat dari sore hari ini. Selain pemahaman tentang apa makna Pancasila, lalu apa saja pandangan masyarakat dalam Pancasila, bahkan hingga peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, harus kita ikut adil bagian dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Mari jadikan pemuda Pancasila untuk mengambil peran yang sangat penting ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadikan karakteristik yang baik bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, terima kasih kepada Pak Siko yang sudah meluangkan waktunya bersama saya pada sore hari ini untuk berbincang-bincang dan sharing-sharing tentang implementasi Pancasila dan dalam pandangan masyarakat. Baik, kita akhiri podcast saya hari ini. Sore hari ini saya selaku mahasiswa Sosiologi dari Universitas Negeri Surabaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.